Bapak Ibu Saudara, hari di mana malam menyambut Natal di 2023 ini, saya beri tema orang Kristen bodoh dan orang Kristen pintar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menyambut Natal ada dua kategori manusia. Satu, orang Kristen yang menyambut Natal yang saya sebut sebagai orang Kristen bodoh, dan ada satu kelompok manusia yang saya sebut orang Kristen pintar. Orang Kristen yang benar menyambut Natal haruslah orang Kristen yang pintar. Tetapi orang Kristen yang menyambut Natal dengan cara yang salah, saya sebut sebagai orang Kristen bodoh. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi persiapan Natal sebenarnya sederhana. Jadilah orang Kristen yang pintar dan bukan jadi orang Kristen yang bodoh. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, supaya kalau kita sambut Natal, besok adalah hari di mana kita sebut hari Natal. Malam ini kita sambut Natal atau cara kita menyambut Natal. Nah, Matius pasal 25 mulai ayat 1 sampai 13 saya coba baca untuk kita. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Perhatikan, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya apa? Bijaksana. Kalau saudara baca sebentar, kita ke atas dulu Kaningsi. Saudara perhatikan kata ini. 5 orang ini, 5 perempuan bodoh ini dan 5 perempuan yang bijaksana ini sama-sama menggunakan kata sama, menyongsong mempelai laki-laki. Betul ya? Artinya kalau kita bikin bahasa hari ini, 5 perempuan ini siap-siap sambut Natal, sambut Tuhan, tetapi 5 perempuan bodoh juga siap sambut. Tapi Alkitab terus mendefinisikan atau membedakan antara orang Kristen yang digambarkan sebagai wanita, 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh. Hari ini saudara dan saya duduk di situ, kita jadi gambaran dari 5 perempuan ini. Di mana kita berada? Kita berada di 5 perempuan bodoh yang menyambut Natal dengan cara bodoh, atau kita menyambut Natal, menyiapkan diri menyambut Natal sebagai orang Kristen atau wanita yang bijak. Nanti kita lihat di mana kita berada. Mari kita baca ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu apa? Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi mereka karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan belita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan. Saudara, kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, ini menarik sekali. Perempuan bijak yang digambarkan 5 itu gambaran kita. Saya berharap Nazaret, jemaat Nazaret harus berada pada perempuan pintar, atau yang saya golongkan sebagai orang Kristen pintar. Hari ini tidak terjadi atau tidak terlihat perbedaan. Mana orang Kristen yang menyambut Natal dengan benar dan mana yang menyambut Natal dengan cara yang salah. Nah, mari kita lihat bahwa pada akhirnya sebenarnya kesimpulan saya hanya ada 2 jenis orang, hanya ada 2 jenis umat, hanya ada 2 jenis orang Kristen. Yang satu menyambut Natal dengan cara yang pintar, smart, yang dikatakan sebagai bijaksana, dan yang satu kelompok datang dengan cara atau menyambut dengan cara yang tadi dikatakan Alkitab bodoh. Nah, saudara-saudara, saya jelaskan sedikit mengenai latar belakang.
Yesus selalu bicara sesuatu, Tuhan Yesus maksudnya selalu bicara tentang sesuatu yang itu bukan tidak ada di situ. Waktu dia katanya, waktu dia bilang lihatlah burung pipit yang tidak menabur, sebenarnya itu bukan sebuah ilustrasi biasa. Kemungkinan karena dia berkhotbah sering di alam, ketika dia lihat burung lalu dia sampaikan. Nah, waktu dia bicara tentang mempelai pria yang akan datang disambut oleh 10 gadis itu, rupanya ini punya latar belakang. Saya jelaskan cepat, saudara dengar baik-baik supaya saudara mengerti maksudnya. Jadi zaman dahulu orang kalau mau menikah itu ada fase-fasenya. Seperti kita ada fase namanya fase tunangan, ya. Dan Yesus, kata Alkitab, Maria, maksud saya Maria itu mengandung sebelum mereka menikah, betul ya? Pada waktu itu Alkitab hanya mencatat bahwa Maria dan Yusuf itu bertunangan. Nah, fase pertama disebut bertunangan, tapi pertunangan bagi kita itu masih bisa terlepas atau belum sah, setengah sah. Kalau orang tunangan, orang boleh sah pernikahan kalau dia sudah diberkati di gereja atau kita sebut dengan hari pernikahan. Tapi bagi orang Yahudi, pertunangan itu sama dengan pernikahan. Jadi walaupun pertunangan itu baru dilakukan, itu samanya dengan orang sudah menikah. Makanya kalau saudara baca dalam catatan Injil dikatakan Yusuf dengan dia mau menceraikan, padahal pada waktu itu mereka baru bertunangan. Zaman itu bertunangan sama dengan menikah. Jadi dalam 1 tahun kalau ada yang langgar aturannya, mereka disuruh bercerai, persis seperti orang nikah. Nah, tapi saya tidak lama di situ, saya mau jelaskan yang kedua. Yang kedua itu pernikahan. Dalam pernikahan biasanya diadakan 7 hari pesta. Itu sebabnya kalau saudara baca Yohanes pasal 2, peristiwa di Kana itu dikatakan pada hari yang ketiga, betul ya? Di dalam Yohanes pasal 2 waktu dia buat mujizat, itu pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena orang Yahudi suka bikin pesta itu 7 hari. Nah, yang menarik ini, saudara dengar baik-baik. Pada waktu siapa namanya nih, mempelai pria mau datang ambil wanitanya, biasa kan di kita juga sama ya, mempelai pria jemput wanitanya lalu bawa ke tempat pernikahan atau tempat resepsi. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi waktu mempelai ini datang, dia tidak akan kasih tahu kapan dia mau datang ambil wanitanya itu sudah jadi budaya Yahudi. Nah, waktu dia datang, dia bawa rombongan teman-temannya, dia bawa. Dan dia mau datang jam berapa saja itu terserah dia. Nah, di pihak wanita mereka harus siap-siap. Dan digambarkan tadi bahwa itu harus menyediakan apa yang disebut dengan tadi apa? Mereka punya apa? 5 apa? 5 apa? Mereka punya 5 apa? Pelita. 5 pelita. Sebenarnya ada 10. Nah, biasanya para perempuan ini adalah disebut pengiring wanita atau pengiring pengantin wanita. Jadi mereka ada di situ tunggu kapan datang, dan mereka akan menyediakan minyak atau apa, pelita itu isinya adalah minyak zaitun. Singkat cerita begini, kalau mempelai itu datang, maka mereka harus menyalakan obor atau pelita itu. Tujuan dari pelita itu punya 2 fungsi. Pertama, jadi dekorasi. Kayak kita sekarang ini kalau mau Natal kan ada lampu-lampu. Zaman itu tidak ada lampu, maka salah satunya adalah pelita ini. Kedua, pelita ini akan dipakai untuk sambut mempelai, lalu pelita itu akan dipakai untuk perjalanan ke tempat pria itu, ke rumah pria itu, dan di sanalah mereka bikin pesta. Begitu kira-kira. Dan dalam cerita ini menarik bahwa sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi harus siap-siap pelita yang berisi minyak penuh, tidak boleh kosong. Karena pelita itu harus nyala, dan kalau mempelai itu pria datang, kalau saudara terlambat, maka mereka akan jalan terus. Jadi setelah mereka ambil, kalau ada yang tidak punya pelita, mempelai pria itu hanya ambil mempelai wanitanya, langsung jalan ke rumah. Lalu sampai di sana ini yang terjadi. Mereka masuk, lalu tutup pintu gerbang. Maka orang-orang yang tadi yang tidak punya minyak terlambat sedikit, pertama pintu gerbang ditutup, sehingga orang yang mau masuk itu tidak bisa. Kedua, rumah mereka setelah mereka masuk makan, nikmati makanan lezat, ada tari-tarian dan sebagainya, orang yang baru datang tidak boleh masuk. Kira-kira begitu ceritanya. Nah, apa maksudnya? Begini saudara, dalam menyambut Natal
saudara harus jadi wanita bijak, atau orang Kristen pintar, atau orang Kristen bodoh. Orang Kristen bodoh itu digambarkan sebagai orang punya pelita tapi tidak punya minyak. Saya tidak akan bikin alegori. Alegori itu begini, saudara. Alegori itu Alkitab tidak bicara, dia bikin-bikin, yang disebut cocok logi. Jadi pelita bicara apa, lalu minyak bicara apa. Saya tidak akan bicara alegori, saya mau bicara sesuai konteks. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara. Kalau saudara sudah mengerti budaya ini, maka budaya ini tidak boleh dilanggar sedikit pun. Jadi singkatnya begini, kalau saudara baca ayat ini sebenarnya bicara begini, ke-10 gadis itu mewakili orang-orang percaya kepada Yesus yang sedang menanti kedatangan kembali Tuhan, ya, dengan cara yang benar. 5 gadis bodoh melambangkan orang-orang percaya yang bodoh, yang lalai mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali. Saya contohnya begini supaya saudara gampang mau. Saya percaya waktu kita mau dekat Natal, saudara sudah siap diri pasti, ya kan? Pertama, siap pakaian. Beberapa hari ini saya jalan keliling kota Kupang, makanya saya pesan tolong datang Tempo. Kenapa? Karena jalan macet. Salah satu penyebab jalan macet adalah rentetan manusia yang berdiri untuk pergi cari baju Natal. Itu membuktikan bahwa saudara siap, betul ya? Semua antri, sampai kalau saudara masuk ke satu toko, saudara akan cium berbagai macam aroma. Tapi orang siap gitu, orang siap antri, belum lagi sudah ambil, masih antri lagi untuk bayar. Tapi itu membuktikan Anda sudah siap, betul ya? Waktu tadi saudara datang kebaktian, saya percaya tidak ada yang satu pun yang tidak mandi. Semua mandi. Yang tidak mandi angkat tangan supaya kita tahu. Tapi maksud saya adalah saudara sudah siap. Pertanyaannya, wanita-wanita ini juga begitu. Mungkin mereka sudah mandi, mereka sudah siap pakaian yang terbaik. Tapi sayang, Tuhan mendapati mereka bodoh, 5 bodoh, karena mereka tidak menyiapkan pelita dengan baik. Apa maknanya? Mari kita langsung saja. Saya tidak akan khotbah lama, karena besok kita masih punya kebaktian 25 Desember, yaitu jam 9 pagi. Siapakah orang Kristen yang bodoh? Orang Kristen yang salah dalam sikap menyambut Natal, dan orang Kristen yang pintar, orang Kristen yang menyiapkan diri menyambut Natal dengan baik. Satu, saudara, orang pintar dan orang Kristen bodoh itu terbukti dari satu. Pertama, orang pintar, orang Kristen pintar maksudnya adalah orang yang punya pelita, tapi dalam pelitanya juga ada minyak zaitunnya, ada isinya. Sedangkan orang bodoh tadi Alkitab bilang apa? Dia punya pelita tapi dia tidak ada isinya, yaitu minyak zaitun. Mengerti ya? Jadi poin pertama, kalau saudara terbukti telah menyiapkan diri sebagai orang Kristen pintar di hari ini tanggal 24 Desember 2023 menyambut Natal, pastikan bahwa pelitamu ada isinya, bukan sekedar gaya-gaya. Dia pun gampang begini, manusia ini suka apa? Simpan wadahnya. Saya ini dulu paling suka simpan parfum, bukan parfumnya sebenarnya, karena parfumnya sudah habis. Yang menarik dari parfum, kalau saudara lihat, itu botolnya. Ada botol yang bentuk manusia, ada botol yang bentuknya unik. Saudara sudah habis, tapi saya suka untuk simpan. Dulu saya paling suka simpan. Jadi orang parfum saya tidak bisa ambil karena terlalu mahal. Tapi kalau dia punya botol, saya selalu beli. Jangan buang ya, beta mau dia punya botol. Nah, dalam konteks ini para wanita begitu. Mereka punya pelita yang bagus sekali, mungkin terbuat dari perak dan emas, tapi sayang tidak ada isi. Nah, artinya begini, kalau Anda dan saya orang Kristen jemaat yang pintar menyambut Natal, pertama, pelitamu harus ada isi. Pelita itu bicara apa? Mari kita lihat ayat ini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Itu seperti tadi. Buat apa lu punya botol parfum bagus sekali, terbuat mungkin dari berlian, tapi isinya tidak ada parfum, nol, kosong. Ini sama-sama punya pelita, yang kata Alkitab gadis-gadis bodoh itu punya pelita, punya fasilitas, ya, punya sarana, tapi sayang kosong. Lalu yang kedua, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya sekaligus ada isinya. Yang kalau kata orang bahasa Indonesia bilang
tong kosong, nyaring bunyinya. Sama-sama ada. Tapi satu ada isi, satu tidak ada isi. Maksudnya bagaimana Bapak Gembala? Begini saudara, menyambut Natal Anda harus punya isi. Begini, kalau saudara gambarkan, kalau pelita ini gambaran hidup kita, misalnya manusia, satu jemaat dalam jemaat Nazaret, kita sama. Tapi ada yang datang kebaktian, dia ada sesuatu di hidupnya yang dia bawa kepada Tuhan. Tapi ada yang datang, tapi dia tidak ada apa-apa yang dia bisa bawa kepada Tuhan. Masih bingung? Mari saya bawa saudara. Di dalam ayat yang ke Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Saudara-saudara dengar begini. Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Ada orang punya pelita. Kalau itu bicara pelita itu adalah hati, maka hati ada. Siapa yang tidak ada hati di sini? Semua ada hati kan? Tapi ada hati yang ada isinya, dan ada hati yang kosong. Saya ulangi lagi, ada hati yang gambaran pelita. Saya berharap saudara datang hari ini sebagai orang Kristen pintar. Kalau saudara datang sambut Natal, Anda harus punya hati yang ada isinya dan bukan hati yang kosong. Coba kita baca Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tahu lagu dia tahu, nyanyi lagu dia tahu, tapi sebenarnya itu bukan keluar dari hati. Saya pernah bilang di sini, kita sering nyanyi, ku mau cinta Yesus selam. Kelihatan bibir mulut kita sebut Tuhan. Pertanyaan saya, hatimu cinta Tuhan tidak? Kalau tidak, itu yang saya sebut punya pelita tapi sayang kosong. Saudara nyanyi menyembah Tuhan, tapi di dalam hati Tuhan kamu punya hati kosong. Nah, dikatakan gini, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadah kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Berapa banyak kita hanya sekedar hafal lagu, tapi sebenarnya hati kita kosong. Ngerti ya? Pelitamu, kalau itu hatimu, saat engkau menyembah, tidak boleh sekedar kata-kata biasa, sekedar hafalan. Tapi pelita itu harus ada isi. Hatimu ada isi. Isi apa? Hati yang cinta Tuhan. Kalau tidak, saudara bikin Natal, kan lagunya sama tiap tahun. Hai mari berhibur, sama kita nyanyi. Tapi orang yang menyanyi dengan hati, tadi lagu yang saya pilih adalah sembah dan puji Dia, betul ya? Lagu ini sama, tapi dinyanyikan dengan hati yang ada isinya, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Akan berbeda nyanyinya ketika dia dibandingkan dengan orang yang tidak punya hati dan cinta Tuhan. Dia boleh nyanyi sembah dan puji Dia, tapi hatinya kering dan kosong. Digambarkan seperti apa? Hati kosong itu apa? Bibirnya omong Tuhan, hatinya jauh. Sederhananya begitu. Saudara datang malam ini di Natal, saudara punya pikiran hati untuk Tuhan, Mama. Kalau saudara punya hati untuk Tuhan, maka saudara tidak akan pikir di tempat lain. Amin. Kadang-kadang kan orang Kristen datang di ibadah, tapi hatinya di luar sana. Terlalu lama ibadah. Itu mau piknik ini lama sekali. Itu yang Alkitab bilang. Kelihatanmu, tubuhmu ada seperti tadi apa? Pelita. Kitanya ada. Tapi dalam penglihatan Tuhan, engkau tidak ada. Kenapa? Hatimu kosong. Amin. Kelihatan kita pakai pakaian yang berbau Natal. Kemarin kita pakai pakaian warna apa lagi? Hijau apa? Hijau sage. Kita siap. Tapi saya berharap bahwa bukan sekedar hijau sage yang saudara siapkan. Hatimu engkau kasih untuk Tuhan. Kalau tidak, kita gambaran pelita yang kosong. Amin. Yang kedua, itu berarti kalau saudara datang, saudara harus bawa sesuatu. Nah, saudara jangan otak.
baru berpikir bahwa gembala minta uang saudara, saudara buang jauh-jauh. Kalau saudara datang di Natal, saudara tidak bawa sesuatu untuk Tuhan, itu sama seperti pelita. Sambut Tuhan, tapi pelita itu kosong. Mari kita lihat. Setelah hati kosong, saya sebut tangan kosong. Pelita ada, tubuh kita ada, tapi dalam penglihatan Tuhan, kita ini kosong. Tidak ada yang kita bawa untuk Tuhan. Coba kita baca Ulangan 16, 17. Dia bilang begini, 3 kali setahun, biasanya orang Yahudi datang 3 kali setahun. Setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya yang ke-7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Perhatikan kata ini, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini persis dengan pelita tadi. Ada pelita tapi kosong. Ada kita yang duduk di situ, dengar Tuhan di situ, firman Tuhan di situ, memuji Tuhan di situ, tapi kita datang pada Tuhan dengan tangan kosong atau tangan hampa. Ayat 17 bilang begini, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Begini saudara, waktu orang Majus itu datang ketemu Tuhan, mereka bawa apa? Emas, kemenyan, dan nur. Betul ya? Artinya begini, biasanya orang yang dianggap raja, dia akan kasih pertama emas. Mereka tidak berani datang menghadap raja kalau tidak bawa sesuatu. Dan yang paling pertama dibawa adalah emas. Itu raja. Dalam konteks itu Yesus disebut raja. Makanya para Majusi bawa nomor pertama adalah emas. Apa yang saya maksud? Mereka tidak datang dengan kosong. Saudara jangan pikir bahwa Bapak beta sebuah persembahan, tadi beta siap untuk kolektif. Beta siap Bapak. Bukan itu maksud saya. Maksud saya lebih dari sekadar pemberian kolektif. Apa itu? Datang tidak boleh hati kosong. Makanya di gereja ini, saudara yang melayani, saya ajak saudara kasih penyembahan. Jangan diam waktu orang menyembah Tuhan. Saudara sembah Tuhan. Saudara sedang kasih sesuatu untuk Tuhan. Amin. Kalau Natal saudara datang duduk diam, ya buat apa? Natal kalau saudara mau kasih sesuatu. Itu sebabnya kenapa ada orang yang tidak bisa memberi sesuatu. Sederhana, karena dia tidak punya sesuatu. Saya bisa memberikan Anda sesuatu karena saya punya. Kalau Anda tidak bisa menyembah, hanya ada 2. Pertama, memang kita belum biasa menyembah. Tapi yang kedua, kemungkinan kita tidak biasa menyembah. Makanya kita tidak punya sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nanti yang kita ucapkan kata-kata yang sama. Tapi katanya orang yang mengalami Tuhan, berarti dia punya sesuatu. Jadi waktu dia menyembah Tuhan, dia akan bilang begini, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, engkau perkasa. Kenapa? Dia alami kebaikan Tuhan. Dan apa yang dia alami kebaikan Tuhan, dia punya. Lalu dia cerita kembali kepada Tuhan bahwa ini Tuhan baik. Ngerti ya? Jadi kalau begitu saudara, datang pada Tuhan tidak boleh kosong. Amin. Kasih hatimu, kasih doamu, kasih penyembahanmu, kasih talentamu, tidak boleh kosong. Itu baru orang sambut Natal. Kalau tidak, kita sambut Natal tapi kita punya pelita kelihatan hebat, pakai jas, pakai dasi, tapi di hadapan Tuhan bilang, nol, kamu tidak kasih apa-apa aku. Ngerti ya? Uang boleh, tapi lebih daripada itu menurut saya yang paling terbaik yang bisa kita kasih untuk Tuhan, yang kita miliki adalah hati kita. Jadi kalau saudara datang Natal tapi hatimu tidak kasih untuk Tuhan, saudara sedang gagal dalam merayakan Natal. Nanti ya, saya ketika renung ini saya bilang, Tuhan, saya mau kasih apa untuk Tuhan? Dan Tuhan bilang, kasih seluruh hidupmu untuk aku. Baru engkau digambarkan sebagai punya pelita, tapi tidak kosong. Amin. Sebab kalau tidak, saudara, apa beda saudara dengan orang di luar sana? Dong datang Natal kadang-kadang dong bercerita di luar sana. Apalagi maaf, ada gereja-gereja tertentu yang saya lihat dong kebaktian sampai di luar. Bukan hanya dalam gereja, sampai di luar. Tapi maaf, saya perhatikan yang di luar itu bercerita, mereka tidak sembah Tuhan. Itu yang saya bilang. Kalau pelita hatimu datang di Natal ini, harus punya sesuatu yang kau kasih untuk Tuhan.
Amin. Kita punya kok. Kita punya. Terima kasih. Kita punya. Tidak ada satupun yang alasan dia tidak punya sesuatu yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Kalau Anda tidak punya uang, Anda punya talenta. Betul? Kalau Anda tidak punya talenta, maksud saya adalah kalau saudara tidak punya yang luar biasa, minimal saya yakin saudara punya sesuatu. Makanya saya jujur ya, saya paling benci orang pikir sama Tuhan. Kenapa? Kita seperti pelita, ada tapi tidak ada isinya. Pulang dari sini bilang, Tuhan, saya ini pelita, tapi saya kasih isinya. Jangan sampai orang lihat kelihatan. Saya ingat masih muda itu, kami laki-laki itu suka pakai dompet, dan dompet itu taruh di belakang. Tujuannya apa? Supaya orang tahu loh kami punya dompet. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, dompet itu kalau tahu ada isinya itu kalau dia kembung, betul ya? Maka kami laki-laki kadang-kadang kasih masuk kertas. Semakin kertas banyak, uang itu hanya beberapa rupiah, tapi kertas banyak supaya kalau orang lihat, wih doi banyak. Itu yang orang bilang, ada dompetnya. Tapi saya dompet kosong. Buat apa itu dompet harga 2 juta, tapi di dalam hanya ada 2.000. Lebih baik dompet itu harganya 25.000, tapi isinya di dalam 8 juta. Ini gambaran berita tadi. Buat apa lu ganteng-ganteng bos? Buat apa lu cantik-cantik bos? Tapi lu tidak punya sesuatu yang lu kasih untuk Tuhan. Artinya, saya bersyukur malam Natal ini kita punya sesuatu. Amin. Ada yang kasih talenta untuk melayani Tuhan. Ada yang kasih penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ada yang kasih pujian terbaik Tuhan. 300 sampai 365 hari kami jalani, Tuhan masih menyertai. Kita kasih semua untuk Tuhan. Sudah, kita tidak akan lama di sini. Tapi mengerti saudara di sini? Saudara punya pelita, hidupmu. Tapi pelita itu tidak boleh kosong. Kasih sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang menyambut Natal adalah orang Kristen yang harus pintar. Orang Kristen yang smart, orang Kristen yang bijaksana. Dan bedanya orang Kristen bodoh dan orang Kristen pintar dalam merayakan Natal adalah ini, atau menyambut Natal adalah ini. Orang Kristen pintar, orang Kristen bijaksana, tahu apa yang dia harus lakukan untuk Tuhan. Orang bodoh, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan biasanya hanya nebeng. Saudara tidak mengerti. Saudara mengerti nebeng? Jadi kalau saya tidak punya motor, saya nebeng di kakak Kristo, sebentar betla numpang ya, itu namanya nebeng. Dan banyak orang Kristen tidak bisa bikin apa-apa hanya sebagai orang nebeng. Nanti saya jelaskan. Orang Kristen yang luar biasa, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan atau Tuhannya. Begini saudara, mari coba kita lihat ayatnya dulu. Ayat 6 dalam Matius 25 bilang begini, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Katanya suara mempelai datang ini bicara tentang sangkakala saat dibunyikan. Songsonglah dia, mempelai pria, yaitu Yesus Tuhan yang kita mau sambut besok 25. Kalau kita terjemahkan ke akhir zaman, dia mau datang kali kedua. Lalu kata Alkitab bilang gini, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu apa? Membereskan pelitanya. Bayangkan, buat apa? 5 orang ini kasih bersih, beres-beres, masih enak. Ada minyak zaitun. Satu ini hanya Peter rawat. Itu seperti begini, hei laki-laki, lu punya motor Mega Pro keluaran terbaru, tapi sudah ada bensin, mau bikin apa kawan? Mengerti ya? Lu punya mobil bagus, tapi sudah ada bensin, lu mau antar siapa? Lu mau isi air aqua? Nah, ini orang ini sama-sama bereskan, tapi satu bereskan tapi ada isi, satu bereskan kosong. Buat apa? Tak berguna. Saya kasih tahu saudara, tadi saya bilang itu gambaran hidup kita, mau ganteng ke cantik, tapi kalau tidak ada sesuatu yang kita kasih itu Tuhan, kosong. Nah, tapi maksudnya nebeng itu begini saudara. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis bijaksana yang pintar tadi, yang gambaran orang Kristen pintar, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi gadis-gadis bijaksana pintar ini bilang begini, tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini bisa saya sebut sebagai Kristen nebeng.
Kristen yang tidak bisa buat apa-apa untuk Tuhan, hanya mau nebeng. Mama tenang Mama. Ya. Kristen nebeng itu begini, saudara. Kristen nebeng itu Kristen hanya ikut-ikutan. Kalau saya pinjam Mama siapa namanya, Eneng pun bahasa itu, hanya mau doa untuk dia pergumulan, sedikit-sedikit diandalkan orang doa, padahal dia bisa jadi pendoa. Ini namanya Kristen nebeng. Dia tidak datang beribadah, mau dia titip. Mama pi ibadah ya, betitip bepung persembahan, sekaligus betitip bepung beban doa. Ini namanya Kristen nebeng. Wanita bijaksana itu, yang 5 ini, mereka kasih keluar beli minyak, yang lain hanya mau pinjam. Jadi terjemahan begini, saudara. Saya mau kasih dulu saudara-saudara. Saya masih ingat waktu kecil, masih ingat kita waktu kecil datang ke gereja. Biasanya kita tidak punya persembahan, betul ya? Dari mana kita kasih persembahan? Biasanya orang tua ambil di pundoi, dari dia pundoi lalu dia bagi. Sebentar kasih persembahan. Saya kasih tahu saudara, dari mana? Siapa yang diberkati sebenarnya? Mama atau saudara? Saya ulangi lagi, yang kasih kan itu kita orang tua. Saya ingat, kami tidak ke gereja, tidak bawa apa-apa. Nanti mama yang bagi-bagi. Sebentar taruh di persembahan. Walaupun nanti pas lihat persembahan, kayak mau taruh sayang, karena di sana sedang memanggil-manggil. Tapi mau saya begini, yang punya uang mama, kita ini hanya nebeng. Ya? Kita sebenarnya kalau Tuhan lihat itu punya siapa? Punya mama. Kalau begitu yang dihitung siapa? Mama yang dihitung. Kita ini hanya nebeng. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara korupsi, itu kan uang rakyat. Saudara bawa ke gereja, itu saya sebut Kristen nebeng. Uang itu tidak berlaku di mata Tuhan. Mengerti ya? Saudara mengerti ya? Itu uang orang, saudara bawa lalu makan puji, bilang saya kasih persembahan. Yang satu itu potong itu anak buah punggaji sedikit. Mengerti ya? Jadi kalau saudara mau kasih, kasih dari punyamu. Jangan lu ambil orang pun lalu lu kasih pada Tuhan. Yang Tuhan itu, yang orang sana punya. Walaupun lu yang bawa ke gereja, tapi yang Tuhan itu orang yang punya. Ngerti maksud saya? Minyak ini punyanya 5 perempuan bijak. Lalu yang bodoh ini mau nebeng. Saya kasih tahu saudara, sambut Natal jangan nebeng, alias ikut-ikutan. Sana ada minyak, kami ikut untuk isi minyak. Saya kasih tahu saudara, ikut Tuhan tidak boleh ikut-ikutan. Ikut Tuhan harus dari hatimu. 5 perempuan ini tidak disuruh, mereka siap minyak. 5 perempuan ini hanya lihat ada kok. Kalau ada mereka isi, kalau tidak ada ya tidak akan isi. Tidak ada inisiatif. Saya terjemahkan paling lebih sederhana, Bapak Ibu, khusus orang-orang muda. Gereja itu punya pekerjaan banyak sekali. Jadilah orang inisiatif. 5 perempuan ini inisiatif luar biasa. Amin. Tanpa dipaksa-paksa mereka melakukan sesuatu, yaitu siap minyak. Beda dengan wanita gadis bodoh, mereka berharap dari orang lain. Amin. Apapun yang kau buat untuk Tuhan, kata Alkitab 1 Korintus 15 ayat 58, segala sesuatu yang kau lakukan tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Saya didik saudara. Yang lucunya begini saudara, saya pernah lakukan itu dan saya melakukan kebodohan itu. Ada orang titip di saya begini, misalnya ini berkat, lu tolong bawa ke seseorang di sana. Nah, lalu saya ambil itu berkat, misalnya uang 5 juta, saya yang bawa. Lalu orang yang titip uang itu bilang, tolong foto waktu kasih. Saudara tahu, karena dia turun di sebuah kampung, atau saya turun di sebuah kampung, maka yang foto tentu bukan yang penyumbang. Yang foto dengan orang yang saya beri adalah saya. Dan lucunya itu bukan uang saya. Lucunya sambil foto orang lihat-lihat, kita yang makan puji. Saya yang makan puji kan, lihat beta kasih uang. Lalu orang bilang, ih Bapak Tuhan luar biasa. Tapi saudara tahu itu uang siapa? Uang penyumbang sana. Demikian kekristenan.
Kekristenan harus bawa hidupmu sendiri, bukan bawa punya orang. Mengerti ya? Saudara ngerti sampai sini ya? Kita tidak bisa bawa orang punya, kita yang harus bawa. Dan kita tidak bisa ikut-ikutan. Ya karena dia setia, beta ikut dia setia. Kalau saudara ikut-ikutan, pada waktu dia mundur, saudara juga akan mundur. Kekristenan tidak boleh ikut-ikutan. Bilang, Natal tidak boleh ikut-ikutan. Satu kali kita sebut, Natal tidak boleh ikut-ikutan, apalagi nebeng. Ngerti ya? Terus yang ketiga, atas. Kenapa? Karena kenapa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya? Karena memang Alkitab bilang begini dalam Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang melayani Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan, kalaupun ada orang nakal, curi kemuliaan dari saudara, tadi seperti tadi si nebeng, tak usah takut, tak usah pikir, karena Tuhan tahu dari mana sumber itu datang. Karena setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya. Mengerti ya? Saudara pernah dengar ini bilang gini, beta yang kasih mah, dia yang orang puji. Pernah saudara dengar begitu? Saudara pernah dengar? Saya beta tuh, tapi heran dong puji dia. Itu yang saya maksudkan di sini. Jangan nebeng, jangan ikut-ikutan. Kalau itu dari saudara, orang mau tenggelamkan saudara, bahwa itu bukan dari saudara, Tuhan yang tahu. Amin. Mengerti ya? Saudara mengerti ya? Saya saudara tidak mengerti, saya tidak tahu lah bagaimana menjelaskan. Karena kita akan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Wanita bodoh ini pikir begini, pinjam minyak. Dia lupa, dia bukan bertanggung jawab pada 5 perempuan pintar itu. Dia harus bertanggung jawab pada mempelai pria. Demikian kita. Lebih baik saudara kasih biar sedikit, tapi itu dari saudara, lebih diberkati daripada hasil punya orang, curi punya orang, lalu saudara kasih. Saya mau bilang, saudara dapat 0 dari Tuhan. Nanti ya. Makanya perempuan bijak bilang begini, lu pilih sendiri. Artinya lu kerja sendiri, lu layani sendiri, lu memberi sendiri. Lebih baik sedikit, tapi itu punyamu. Tuhan lebih melihat engkau sebagai orang hebat daripada itu besar, tapi itu hanya nebeng punyanya orang. Saudara masih ingat Yesus pernah memuji seorang janda yang memberi persembahan paling kecil, tapi Tuhan bilang apa? Ini janda memberi paling terbaik. Kenapa? Karena dia kasih dari dia punya. Amin. Amin. Yang lebih lucu lagi, orang sumbang misalnya, saudara potong lagi, saudara sudah tidak diperhitungkan Tuhan, saudara tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Sudahlah, kita masuk pada poin selanjutnya. Sekarang kita akan kembali dalam 1 Korintus 10 2 Korintus 5 ayat 10 bilang gini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jangan pernah rasa sia-sia saudara buat sesuatu untuk Tuhan. Manusia tidak lihat, manusia tidak memuji, tapi Tuhan lihat. Makanya 5 wanita itu bilang, hei, buat, pakai lupu minyak, usaha, korban pakai lupu minyak. Beta bisa kasih lu, tapi seolah-olah wanita bicara gini, kalau beta kasih lu, beta yang diberkati. Saya kasih ingat jemaat, dengar baik-baik jemaat. Kalau mau hidupmu diberkati, kasih dari engkau sendiri. Jangan kasih dari orang lain. Amin. Kasih dari pemberian hatimu, apapun, pujian penyembahan kah, uang kah, apapun kita kasih, itu harus milik kita, bukan milik orang lain yang kita kasih. Tidak ada kata amin. Terus kita lanjut terus. Saudara ini, yang ketiga, orang pintar dalam menyambut Natal itu siapa? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Orang pintar adalah orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Mari kita baca ayat ini. Perhatikan baik-baik.
Apa yang saya maksudkan dengan kasih karunia? Menyambut Natal ini karena kita sadar hidup ini kasih karunia. Saudara tahu hari ini saya minta maaf untuk Kakak Novi ada di sini. Adiknya sekarang divonis punya jantung bocor. Anda tidak. Berarti Anda ini punya kasih karunia luar biasa. Saudara tahu kemarin saya punya teman pendeta punya mama meninggal. Lalu dia tulis begini, karena dia punya hari ulang tahun di hari di mana mamanya dikubur. Jadi hari ulang tahun saat mamanya meninggal, saat mamanya akan dikubur, sekaligus saat di mana dia akan menyambut Natal ini. Anda dan saya, Natal belum ada yang mati, betul? Kita masih hidup, suami masih hidup, anak-anak masih kasih karunia. Mari saya baca dulu ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa kata Alkitab? Pintu ditutup. Bagi saya kasih karunia untuk teman pendeta yang sudah meninggal itu, Tuhan bilang sebelum Natal 25 lu selesai sini, lu pintu anugerah besok tutup. Tapi kita masih ada. Bahkan sampai sore ini kita masih ada dalam malam Natal. Kasih karunia Tuhan. Orang yang menyambut Natal sadar hidup adalah kasih karunia Tuhan. Dan orang yang pintar menyambut Natal adalah orang yang tahu menghargai kasih karunia. Amin. Saudara masih bernapas, saudara. Pergilah ke UGD. Ada orang tarik napas setengah mati. Saya kebetulan pergi doa adik daripada Kakak Novi, Intan, anak kecil, baru kelas 5, ya Mak? Kelas 5. Bagaimana Ibu Aplonia, mama daripada Kakak Novi, hanya bisa gosok dia. Tangannya mamanya pindah saja dia kesakitan. Jadi mamanya harus gosok dia terus. Seperti ini. Dan tulangnya, aduh, saya lihat saya sedih sekali. Apa artinya? Tuhan seperti tempeleng saya, bilang, hei, jangan pernah lemah melayani Tuhan. Lihat, ada orang yang terbaring sakit, lu udah sehat. Jadi saya kasih tahu malam Natal ini, besok kita punya kebaktian jam 9 pagi. Jangan lambat-lambat datang pada Tuhan. Sebab orang yang pintar menyambut Natal, orang yang sadar hidup ini kasih karunia Tuhan. Amin. Sebelum pintu ditutup, apa pintu itu? Pertama pintu napas. Siapa yang masih bernapas di sini? Berarti pintu napas masih Tuhan kasih. Ada waktu di mana dia bilang saya tutup pintu itu. Dan banyak orang sudah pergi mendahului kita karena COVID. Bahkan beberapa orang yang kalau saudara lihat di berita sebelum 25 Desember besok kita merayakan, mereka sudah out, kita masih hidup. Ini yang saya sebut orang pintar menyambut Natal, orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Pintu kita belum ditutup, saudara. Amin. Bahkan ada yang bersaksi. Kemarin saya hadiri di ulang tahun Ibu Mary Mesa. Dia cerita 365 hari ini Tuhan kasih dia berkat melimpah luar biasa. Apa artinya? Kalau Anda masih dapat kasih karunia, pintu berkat belum tertutup, kasih hatimu untuk Tuhan. Jangan kasih pelita kosong. Amin. Amin. Kasih pelitamu yang ada isinya, dan isinya adalah isi terbaik. Itu tanda bahwa kita menghargai kasih karunia. Itu belum tertutup. 5 perempuan ini belum tertutup. Mereka gunakan kasih pelita minyak, mereka masuk. Tapi sayang 5 perempuan itu terlambat. Pintu sudah tertutup. Coba kita lihat pintu tertutup itu maksudnya apa. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9-10 bilang begini, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang apa? Ya, kalau saudara bilang begini, kok beta nakal-nakal di masih hidup Bapak, hati-hati. Dia bilang, kalau Anda masih hidup, itu kasih karunia yang harus Anda hormati, dan tidak malu main-main dengan kasih karunia, supaya jangan ada yang apa? Binasa. Jadi kasih karunia dikasih ini supaya kita sadar cepat sebelum kita binasa. Lalu dia bilang supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih Anda kesempatan, jangan sia-siakan.
Karena besok bisa saja terlambat. Ada amin. Jangan sampai ini Natal terakhir saudara dan saya. Siapa yang sudah mati yang pernah berpikir bahwa akhirnya dia tidak bisa masuk 2025? Menurut prediksi saya, kenapa bulan Desember adalah bulan kematian paling banyak? Saudara pernah berpikir, kenapa bulan Desember? Kalau saudara lihat Desember salah satu rumah sakit penuh. Saudara pernah berpikir kenapa Desember sakit banyak? Satu, karena Desember itu terjadi perubahan iklim. Dari panas Oktober tiba-tiba Desember hujan. Akibatnya daya tubuh kita tidak bisa menerima dan sakit. Itu satu alasan menurut saya. Kedua, Desember adalah saat kita menikmati berkat yang maaf kata kadang-kadang berlebihan. Saya belum bisa selamat, Mama tua bilang makan teh daging babi ada susiap tadi. Lalu kita makan, orang Kupang bilang makan alas. Orang Kupang makan alas ini tinggi dong. Sampai di sana keluarga bilang, papa, ketong sudah ada papa mah. Nih itu ada kulit sedikit di situ. Kulit sedikit ini minimal lebar begini, kulit babi. Lalu kita hantam. Sudah begitu biasanya kalau saudara datang di bulan-bulan lain, minumannya air putih semua. Aqua, Vikuang, Aquamor. Tapi kalau sudah Natal, Fanta, Coca-Cola, Sprite, Ale, minum ale ini. Semua bentuk yang dilarang dokter kita hantam. Tidak heran di bulan Desember orang sakit. Tapi sekali lagi kalau saudara masih hidup, kasih karunia Tuhan. Dan kita perlu hargai itu. Amin. Tadi saya lihat ada yang nangis di dalam doa saudara. Saya berharap saudara berenung hidup, iya ya, kita masih dikasih izin Natal. Bipung keluarga sudah tidak ada. Kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan kasih karunia itu supaya ambil kesempatan ini untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Karena ada waktu di mana kasih karunia ditutup, lu mau sungguh-sungguh terlambat. Yang kedua, ayat yang bicara tentang pintu kasih karunia harus dihormati adalah ini. Terus cepat-cepat supaya kita mau selesai. Yang keempat, orang pintar dan orang bodoh menyambut Natal itu bedanya di sini. Orang pintar, orang bijak, orang Kristen pintar siap diri di waktu yang tepat. Orang bodoh siap diri tapi terlambat. Dia sempat siap diri tapi terlambat. Mari coba kita baca ya. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, bukakanlah pintu. 5 gadis ambil keputusan tepat, nyalakan pelita, isi minyak, lalu dia jalan bersama dengan mempelai pria masuk dalam rumah daripada mempelai pria. Kalau gambaran kita surga luar biasa. Satu orang masuk tutup pintu baru sadar terlambat. Saya kasih tahu saudara, jangan sampai ini Natal terakhir. Coba saudara lihat, saya bisa tahu mana yang nanti tahun depan tidak Natal lagi. Tidak, saya hanya mengki, saya bukan Tuhan Allah. Tapi maksud saya begini, coba perhatikan temanmu. 2 tahun lalu dia masih rayakan Natal dengan saudara. Betul ya? Hari ini saya lihat di video anak saya Jenny. Mungkin saudara lihat video yang orang kecelakaan di gedung keuangan, lihat. Saudara lihat tidak? Itu ada cerita orang pulang kerja proyek mungkin dari jembatan Liliba, lalu tabrakan dengan sepeda motor. Ada yang tangannya hampir putus, ada yang meninggal, ada yang darah bercecer. Lalu saya renung begini, kasihan ya. Dia pergi mungkin cari uang sedikit untuk pulang bawa uang Natal. Sebelum bawa sampai uang Natal daripada istri dan anak-anak, Tuhan sudah bilang, come back bos. Hati-hati, jangan sampai saudara masa bale-bale daging babi begini tanggal 24 lupa gereja, lalu Tuhan bilang come back. Kali itu sebelum Tuhan bilang come back, buka hati cepat-cepat untuk Tuhan. Tuhan bukakan pintu. Saya tanya saudara, bisa buka pintu tidak? Zaman itu, zaman tradisi itu tidak boleh buka. Manusia saja tidak bisa buka, sudah ditutup. Wahyu bilang apa? Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka.
Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Masalahnya dalam konteks ini Tuhan bilang beta sudah tutup. Siapa mau berani buka pintu surga? Lu mau buka di salon? Bisa. Jadi jangan terlambat. Malam ini pulang dari sini ketemu keluargamu, bilang, Tuhan, saya janji, saya, istri, suami, anak-anak kan mau setia dengan Tuhan sebelum kasih karunia itu ditutup. Amin. Coba baca satu ayat lagi, cepat-cepat. Kenapa? Kasih karunia ini bisa terlambat, saudara. Kenapa? Karena manusia itu punya kasih karunia hanya satu kali. Dengar baik-baik. Hidup saudara punya kasih karunia itu hanya apa? Berapa? Satu kali. Menurut Ibrani 9:27 bilang begini, kasih karunia itu hanya sekali. Dan sama seperti manusia, ditetapkan mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Karena itu saya pesan saudara, nenek motor tanggal 24 itu naik santai-santai saja. Lihat pohon Natal, gitu kan. Jangan saudara angka ban, ingat, hidup itu satu kali. Pas lu angka begini, lu bukan game PlayStation yang kalau jatuh, Rossi itu jatuh tabrak tembok, game di PlayStation itu bangun hidup lagi. Lu kata Alkitab, hidup hanya satu kali. Jadi lalu lalu menuju oto, lalu bilang, coba tabrak sedikit, coba. Lalu saudara berpikir masih ada nyawa kedua, bodohnya saudara. Hidup ini hanya satu kali. Amin. Bawa motor santai-santai ini, tanggal 24 angka ban lagi. Lalu dia menuju saya lagi. Dia pikir saya nyawa dua. Saya mau kasih tahu saudara, saya satu saja. Baik, lu dua. Kadang-kadang saya lihat orang ini kayak dia punya nyawa dua. Lari-lari. Pas dekat mobil langsung angka ban belakang. Dia pun nona juta angka ikut. Sebenarnya itu sedang bilang begini, sebenarnya itu pelajaran bagus untuk kita. Tuhan lagi bilang begini, beta baru angka setengah saja. Tapi dia yakin dia pun nona juga pasti bilang begini, kakak, potong dua belum nikah, kakak pelan-pelan saja. Kenapa? Karena biasa hidup ini hanya satu kali. Amin. 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 Jadi kalau bawa motor yang moge-moge di gereja ini, motor gede, ingat, kalau bawa itu selalu bilang, nyawa saya hanya satu kali. Amin. Saya percaya yang tabrakan ke otak tercecer itu pasti dong sadar. Itu hari Bapak Tuh bilang, nyawa satu, saya beta dipaksa diri ini yang otak tercecer, dia mau ambil lagi tuh. Satu kali. Amin. Saya paling suka main game. Bertembak, mati, jatuh. Dia pun darah digambar di game itu masih panjang. Selama dia pun gambar darah masih panjang, main terus. Lu mau Hamas kah, lu mau Israel, tembak saja. Karena masih ada 10 nyawa. Masalahnya lu bukan 10 nyawa, bos. Satu saja. Amin. Kan itu zaman main di Strom. Saudara bilang, coba contoh Strom. Lalu saudara bilang, saya yakin kasih karunia Tuhan masih ada. Itu namanya bodoh. Tuhan belum panggil lu pun diri. Tuhan, aku panggil diriku sendiri. Amin. Kita selesai. Coba cepat. Yang terakhir, orang Kristen pintar menghadapi Natal dan orang Kristen bodoh itu ditentukan dari ini. Orang Kristen yang mau menyambut Natal dengan cara pintar adalah pastikan bahwa engkau dikenal dan mengenal Tuhan. Orang Kristen bodoh itu sudah tidak dikenal Tuhan, dia sendiri juga tidak kenal Tuhan. Dan saya buktikan. Mari kita bicara terakhir. Perhatikan ini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, siapa ini? Perempuan bodoh, betul ya? 5 bodoh. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukankah kami pintu? Ayat 12 bilang begini, tetapi ia menjawab, aku berkata kepada sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, tadi saya bilang, mempelai wanita yang tunggu ini, dia punya kawan-kawan, minimal ada 10 gadis-gadis. Biasanya saya lihat kalau orang-orang menikah itu, kalau dia laki-laki dia pun kawan dong akan ada di 10 di video singkat ini.
Sebelum pesta dimulai dong ada putar toh. Lalu dia pun kawan ada yang kasih pakai dia jas, lalu dia tinggal begini. 10 orang, lalu semua berdiri sambut dia. Zaman itu juga begitu. Ada 10 orang ngiring dia. Namanya apa? Hah? Kuat ya potong biasa bahasa Rote di bahasa Timur. Jadi apa di bahasa? Hah? Rese? Oh sudah, pokoknya itulah. Jadi masa 10 pengiring ini diambil orang lain? Tidak mungkin. Waktu keponakan saya menikah, dia pun kawan-kawan kantor di bank Sinar Mas yang berdiri. Saya ini toh kandung, tidak berdiri saudara, berdiri belakang saya. Dia pun kawan-kawan akrab yang berdiri. Saya dalam hati, saya ini fam adu, yang dia juga ada darah adu, tapi pesta itu saya belakang. Artinya begini, dia ambil pengiring itu pasti dia yang kenal. Nah, tapi lucunya adalah 5 perempuan ini kan pasti dikenal oleh wanita tadi kan. Tapi kenapa setelah ditutup dia bilang kami tidak kenal kamu? Ini mirip kita. Kalau saudara sambut Natal dengan cara salah, sekarang saya tanya saudara yang gampang begini supaya saudara paham. Kalau saudara dengar nama ini, Matius Filipus Vanggidai, kira-kira dia Kristen atau Islam? Hah? Kira-kira dia Kristen atau Islam? Kemungkinan besar Kristen, karena sudah jelas namanya di dalam Injil. Tapi coba saudara dengar ini, nama ini Abdullah binti Hamas. Saudara kita tahu itu orang apa? Pasti bukan orang Kristen, betul ya? Walaupun ada juga yang nama itu, tapi sedikit sekali. Mau saya begini, saya coba nyebrangkan begini. Kalau saudara baca ini, masa dia tidak tahu yang panggil itu Novi? Waktu nikah ada kawan akrab tidak? Datang cium selalu selamat kakak Novi menempuh hidup baru. Biasanya yang berani cium kita dia waktu kita menikah itu orang yang kita kenal. Hanya kadang-kadang laki-laki udah nakal. Don tidak kenal judong sosor saja Pak. Dengan alasan pernikahan. Saya pernah ingin mencium seseorang karena berduka toh. Biasanya kita datang itu kita cium langsung saja, yang berduka itu pasrah. Ya toh, betul dia. Duduk kita nangis. Pas orang cium kita tidak. Pernah saudara ada orang meninggal lalu saudara tanya siapa ya? Tidak ada. Biasa saudara menangis pas orang mencium. Habis itu saudara mati, kok tadi ngecium siapa itu? Biasanya dalam konteks ini kita kenal, tapi dalam konteks ini dia bilang, saya tidak kenal. Apa artinya? Namamu Kristen, ijazahmu Kristen, apalagi gerejanya di gereja Kristen, tapi Tuhan bisa bilang, saya tidak kenal kamu. Mengerti ya? Hati-hati, jangan sampai kita merayakan Natal lalu Tuhan bilang, besok karena lu bos. Kok bisa tanggal 24 malam duduk paling samping? Kalau sudah bilang, aduh bapak waktu itu hari bapak pas aus itu, bete bawa ke bapak minum, bapak tidak ingat lagi. Bapak bilang besok dikenal. Nah saudara, kita tutup bilang kita doa. Mari kita tutup kita lalu. Ini persis dengan Matius 7 ayat 1-22. Jadi kalau saudara mau nyambut Natal dengan cara benar, lakukan ini. Supaya kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi kita dikenal Tuhan. Saya baca Matius 7 ayat 1, 22, 23. Saya baca 22 dulu ya. Saya bikin terbalik. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saudara berseru Tuhan tidak? Saudara tadi menyembah sebut nama Tuhan tidak? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kita ini kan suka bernubuat demi nama, bernubuat kan? Biasanya kita bernubuat ya, mau yang rohani dan tidak rohani. Contoh, kalau saudara lihat orang beribut bawa motor, lalu lari kencang, biasa saudara bilang apa? Lihat, oh mati, oh mati, oh mati. Kita paling jago bernubuat, padahal tidak mati juga. Gitu ya. Saya banyak kali kita suka bernubuat ya. Ketika ada orang bikin kacau di sekitar kita, dia bilang mati lebih baik. Kayaknya semua dia mati. Lihat orang sakit, tarik nafas.
saudara bilang gitu, 2 hari lagi. 4 hari dia bilang shalom, belum mati. Tapi kita sudah nubuat. Tapi mari saya tidak buka mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi. Siapa yang pernah doa usir setan di sini? Atau setan usir saudara? Sebab saya pernah pun teman usir setan, setan usir dia. Waktu dia bilang keluar dalam nama Yesus, roh jahat. Itu orang yang kerasukan tuh bangun subur dia. Saya bilang itu yang saya bilang, lu tidak usir setan, setan usir lu. Tapi ini dia usir setan, betul ya? Lalu dia bilang apa? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyal daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya takut. Saya paling takut dengan ini. Termasuk saya pendeta, saya takut juga. Yang paling saya takuti adalah menyambut Natal, tapi Tuhan tidak kenal kita. Pastikan Tuhan kenal kita malam ini. Pastikan Tuhan kenal kita malam ini. Amin. Saya bisa hafal jemaat. Saya sudah bisa hafal saudara hampir 98% sampai anak-anak saudara. 98%. Bahkan kalau saudara jalan saja, saya kadang-kadang bilang sama istri saya, ini siapa? Padahal pas balik orang lain. Saya pernah kemarin kakak Novi minta maaf. Saya bilang, mama itu Novi pas balik begini orang Bugis. Tapi kalau saya begini, kita bisa salah kenal orang. Tapi Tuhan kalau dia suka kenal kita, dia pasti kenal terus. Amin. Saya berharap pulang satu waktu ketika Tuhan panggil kita pulang, saya berharap Tuhan kenal kita. Amin. Ini yang menyanyi di Nazaret, saya kenal dia. Amin. Ini yang kalau dia masak ini, saya kenal dia. Sampai pagi dia mengantuk sampai jam 4 pagi mau rayakan Natal, saya kenal dia. Saya berharap sudah dikenal. Amin. Tapi ini malah alasannya kenapa kita tidak dikenal. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemarin saya bilang di kebaktian Natal kita, Natal itu harus lakukan firman. Amin. Kan banyak kali orang Natal tapi tidak lakukan firman. Misalnya kan bikin Natal tapi kasih minum mabuk orang buahnya. Selamat Natal, minum, tambah lagi. Satu gelas, tambah lagi. Kita rayakan Natal kawan. Sampai dia pun kawan jatuh, lalu dia Natal yang sempurna. Itu salah. Saya minta maaf. Saya harus bicara ini karena saya pernah melakukannya dulu. Ini harus kita bilang rayakan Natal, sambut Natal, tapi cara salah. Tuhan bilang besok kenal lu. Amin. Amin. Jadi Natal lebih baik beli itu uang itu beli makanan. Ada amin. Beli kue kok sambut kawan itu. Saya pun istri itu kadang-kadang dia beli itu Coca-Cola, Sprite. Soalnya ada yang datang tidak apa-apa. Suami siap habis. Tapi kan itu bentuk makanan toh. Amin. Kalau bentuk yang lain bagaimana kita pun cucu mau ambil kan? Pas cucu mau ambil, cucu tertulis Sofia. Tahu Sofia? Yang Bapak Gubernur bikin itu Sofia. Nama wanita sekali engkau minum jadi pria. Karena orang yang habis minum itu biasanya berani-beraninya. Amin. Siapa yang jago di sini? Lihat orang mabuk itu biasa berani-berani. Tahu tidak siapa berani di sini? Hai, lu pun berdiri saja, orang sudah tidak takut lagi, berdiri saja. Tapi dia bilang dia berani. Dia tunjuk sang bengkok. Apa di sini yang jago? Mata juga miring saja. Ada amin. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi lebih baik pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Uang itu Natal itu lebih beli kasih mama pakaian satu kok. Mama ini pakaian Natal. Masih dirasakan mama.
Lu beli itu petasan bikin apa? Yang bunyinya 200. Dan bunyinya bukan duar, karena harusnya petasan itu duar. Tapi Anda tidak dengar ujungnya 200. Waktu terbakar gitu, seperti 100. Lebih baik beli kasih istri bibir merah kah? Lebih berguna. Amin. Ya, coba nanti saudara dengar itu. Yang harga 1 juta tuh, puff, juta. Nah, saudara jangan ketawa. Jadi uang itu pakai yang lebih baik lah. Amin. Itu di Perumnas itu gara-gara meledak itu bukan hanya 200, tangannya putus, saudara. Masa saudara beli barang lalu barang itu memutuskan tanganmu? Itu tidak enak, saudara. Lalu sejarah tertulis di dunia, di koran, malam Natal yang menyedihkan. Seorang anak membeli petasan harga 1 juta, tangannya terlepas. Tidak enak, saudara. Lebih baik berita itu, ada seorang pria sederhana di malam Natal tanggal 24, dia beli rantai emas untuk istrinya. Pas dikasih pakai ternyata bukan rantai emas, hasil regal punya rantai. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri jadi orang pintar dan bukan jadi orang bodoh. God bless you. Tuhan memberkati. Sudah terlalu lama, Pak.